未来満載科学の国の冒険. Frankie benar-benar terkejut dan bertanya langsung padanya. Dia Vegapunk. Vegapunk itu menjawab, kalian berisik sekali ya. Kemudian Frankie dengan senang berkata, Vegapunk, aku mengagumimu loh. Frankie menceritakan kisahnya selama 2 tahun berada di kampung halaman Vegapunk, menghabiskan waktu di laboratoriummu di Baltimore selama 2 tahun. Ada banyak hal yang ingin kutunjukkan padamu. Hei! Kemudian Usopp sangat terkesan dengan robot milik Vegapunk. Impianku, robot raksasa dibandingkan Frankie Shogun. Mana yang lebih besar ya? Andaikan saja Luffy dan Chopper ada di sini untuk melihatnya. Sedangkan Sanji terpesona melihat Vegapunk. Cantiknya! Vegapunk, ternyata wanita cantik. Brook ikut-ikutan juga. Tolong tunjukkan celana dalammu. Celana dalam, cantik. Robot raksasa, super. Seketika, tiba-tiba saja Robin memotong pembicaraan. Lalu Usopp bertanya, ada apa? Robin menjawabnya, aku belum pernah mendengar bahwa Vegapunk itu wanita. Brook membalas, iya, konon katanya Vegapunk memiliki otak terbesar di dunia. Vegapunk itu membalas kebingungan mereka. Tentu saja tidak. Aku bukanlah Stella. Nami bingung dengan ucapan Vegapunk. Stella? Vegapunk menjawab, aku Pang 02. Vegapunk Lilith. Robin masih bingung. Lilith? Pang 02? Vegapunk Lilith menjelaskan tujuannya. Kami selalu kekurangan keuangan untuk penelitian. Serahkan semua benda berharga kalian. Dengan begitu, aku takkan mengganggu kalian lagi. Nami tambah bingung dong. Apa? Bicara apa kau? Lautan di sini sangat dingin tahu. Kau telah menolong kami agar tidak tenggelam. Kenapa tidak berbuat baik saja? Vegapunk Lilith membalas, aku tak bermaksud menolong kalian. Faktanya, mustahil jika ada sebuah kapal yang bisa memasuki wilayah ini. Jika kalian bersikeras, monster-monster itu akan menenggelamkan kalian. Mereka adalah Sea Beast Weapons. Frankie makin terkesan. Sea Beast Weapons? Keren! Lagi-lagi Usopp dan Brook panik. Sekarang aku lebih takut daripada senang. Gawat! Nami saking ketakutan menghampiri Robin dan memeluknya. Vegapunk Lilith melanjutkan perkataannya. Kalau kalian tak ingin tenggelam, cepat! Serahkan harta berharga kalian. Sanji malah menjawab, baiklah! Tiba-tiba saja Lilith ditelepon oleh seseorang. Hei, Lilith, sedang apa kau? Kemudian Lilith menjawab, Saka, diamlah. Aku hanya melakukan yang biasa kulakukan. Saka berkata, menjarah lagi ya? Tunjukkan harga dirimu sebagai ilmuwan. Lilith membalas, harga diri takkan menstabilkan keuanganku. Robin penasaran, pada siapa dia bicara? Jangan mengatur-aturku begitu. Saka menegaskan kepada Lilith, mereka takkan menyerah. Mereka adalah bajak laut topi jerami. Kapten mereka baru saja menjadi Yonko. Lilith berpikir, begitu ya. Seorang Yonko pasti punya banyak harta karun. Saka menegaskan lagi kepada Lilith, jika itu yang kau inginkan, kau salah. Lilith bingung. Salah? Aku telah mengepung mereka dengan Sea Beast. Mereka takkan bisa kabur. Saka membalas, tidak. Kau meremehkan mereka. Lihatlah pendekar pedang di kapal itu.
Nilai buronannya adalah 111 juta berry. Zoro, si pemburu bajak laut. Dia sangat tenang karena dia tahu bahwa dia bisa membunuhmu dengan mudah dari jarak itu. Sama halnya dengan Nico Robin, si anak iblis yang ada di belakangnya. Kemudian Lilith jadi panik bertanya, tapi bagaimana mereka bisa melawan si Beast Weapon itu? Saka menjawabnya, yang kuat akan tahu monster mana yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Kaulah yang terpojok dalam situasi ini. Lilith panik terkejut. Orang-orang bodoh itu hanyalah umpan. Keren! Aku lengah. Kemudian Zoro berbicara kepada Vegapunk Lilith. Hei, Vegapunk, aku ingin kau setujui permintaan kami. Kau mengerti? Vegapunk Lilith kesal. Kau mengancamku ya? Saka memberikan solusi kepada Lilith. Tidak masalah. Bawa mereka kemari. Aku tertarik pada mereka. Cerita berpindah di pulau masa depan yaitu Egghead bersama kelompok Luffy, Chopper, Jinbei, dan juga Bonnie. Luffy bertanya, apa ini jalan yang benar? Jinbei juga bertanya, apa kau yakin? Chopper juga bertanya, seberapa jauh lagi Bonnie? Luffy bertanya lagi, apa kau pernah kemari? Bonnie akhirnya menjawab, iya, saat aku masih kecil. Dulu tempat ini hanyalah lab biasa. Luffy bertanya lagi, lalu untuk apa kau kembali kemari? Jinbei juga bertanya, kau bilang kau ada urusan dengan Vegapunk. Bonnie membalas dengan jengkel, tergantung jawabannya. Aku bisa saja membunuhnya. Luffy, Jinbei, Chopper terkejut mendengarnya. Lalu Chopper bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bonnie menjelaskan, ayahku dirubah menjadi Cyborg oleh Vegapunk. Luffy malah terkesan. Cyborg? Keren! Bonnie berteriak marah. Yang benar saja, dia telah kehilangan seluruh indranya sebagai manusia dan bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Sekarang dia hanyalah senjata berjalan. Jinbei berkata merasa kasihan. Itu sungguh mengerikan. Bonnie membalas, aku takkan mengampuninya. Lalu Luffy menghampiri Bonnie dengan meminta maaf, Bonnie. Luffy menundukkan kepala, maaf, Bonnie. Bonnie menyuruh yang lainnya, cepatlah naik ke atas. Kurasa kita bisa menuju permukaan. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Jinbei menjawab, tergantung kapten kami. Tapi pertama-tama, kami harus temukan kru kami yang lain. Begitu ya, aku takkan mengampuninya. Luffy berkata, sedikit lagi. Chopper berkata, aku tak sabar untuk melihat pulau masa depan. Tunggu aku makanan. Kita berhasil tiba di permukaan. Luffy sangat senang ketika sampai ke permukaan. Baiklah, kita cari makanan. Chopper pun sangat senang. Luffy, ada apa di sana? Aku ikut. Seketika, Bonnie mengingat sesuatu. Iya, aku melihat Sabo di Marijoa. Ya, biarkan saja. Luffy saking terkesannya, tempat apa ini? Luffy yang melihat robot tersebut lantas terkagum-kagum. Apa-apaan ini? Robot raksasa?
Jinbei kebingungan. Apa-apaan semua ini? Chopper kagum berkata, monster luar angkasa. Ada banyak dan berterbangan. Luffy berkata, keren. Baiklah, akan kutunggangi satu. Dan hal tersebut membuat Chopper menjadi khawatir. Luffy, hati-hati. Bone memberitahu, hei, kita ini penyusup. Luffy mengabaikannya. Gomu gomu no. Chopper, Bone, Jinbei sangat-sangat terkejut. Luffy dimakan. Kau baik-baik saja, Luffy. Sudah kuperingatkan. Luffy berpikir, kukira aku sudah ditelan. Lalu Chopper berlari ke arah Luffy berteriak, hei, kau baik-baik saja? Bone berkata, dasar, apa-apaan dia ini? Kenapa dia ingin meningkatkan nafsu makannya? Apa? Itu... Jangan-jangan itu perfect raksasa. Luffy menoleh ke arah Bone berlari. Bone menemukan sebuah makanan raksasa yaitu kue, buah, dan es krim juga. Makanan, kue, buah-buahan. Jinbei memperingati. Hei, mau kemana kalian? Itu pasti jebakan. Luffy, Bone, Chopper kesal. Apa-apaan ini? Apa? Tanganku menembusnya? Apa-apaan ini? Aku tak bisa menyentuhnya. Chopper menangis. Aku jadi semakin lapar. Bone shock. Aku tak bisa memakannya. Luffy terkejut. Jangan-jangan kita... Lalu Chopper bertanya, ada apa Luffy? Luffy menjawab, apa? Kita mati tanpa kita sadari. Chopper shock. Kita sudah mati. Jinbei memberitahu. Tunggu, Luffy. Luffy tidak mau mendengarkan Jinbei. Berisik. Aku pasti sudah mati. Kemudian Jinbei menarik pipi Luffy. Kau masih hidup. Luffy bertanya. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Jinbei menjawab. Tentunya, bukan karena kita telah menjadi hantu. Tapi, sepertinya sudah kuduga es krim ini hanyalah hologram. Holo-holo? Hologram. Luffy bertanya lagi, bagaimana cara kita memakannya? Jinbei menjelaskan, ya, mudahnya es krim ini tidak nyata. Luffy berkata, kalau begitu, beri aku es krim sungguhan. Aku lapar. Di mana es krimnya? Jinbei mengatakan, aku tidak tahu. Tapi, satu hal yang bisa aku pastikan adalah di sini tidak ada makanan. Luffy menjadi kesal. Tidak ada makanan katamu. Saking kesalnya, di sini Luffy sampai menggunakan gear kelimanya. Jinbei menjelaskan, mana mungkin mereka menaruh makanan di tengah jalan. Baru kali ini, aku melihat hologram. Luffy kesal berkata, sulit dipercaya, tidak bisa dimaafkan. Bone ikut mengatakan, gambar tidak dimensi yang diciptakan oleh pantulan cahaya. Benar-benar mirip seperti komik atau cerita fantasi. Luffy berkata dengan kesal dan menangis. Gambar katamu? Semua benda ini tidak nyata. Beraninya mereka menipuku. Holo-holo sialan. Itulah sebabnya aku bisa berjalan menembus monster itu. Jinbei berkata, robot raksasa itu juga pasti sebuah hologram. Tidak mungkin ada yang bisa membuat robot seperti itu. Luffy mengatakan, jika ingin membuat sesuatu, kenapa tidak membuat makanan saja? Tiba-tiba saja, Chopper menemukan sebuah mesin makanan yang membuatnya terpukau. Hei, lihat ini. Apa ini? Ada gambar makanan dan beberapa tombol. Bone menjelaskan apa yang dijelaskan Jinbei sebelumnya. Apa kau masih belum mengerti? Lupakan saja.
Semua di pulau ini hanyalah tipuan. Chopper bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Bone menjawab, entahlah. Lalu Jinbei menyadari suatu hal. Aku baru menyadari tempat ini terasa hangat. Meskipun lautan di luar sana sangat dingin. Tiba-tiba saja, sebuah robot raksasa datang menghampiri mereka berkata, benar, karena tempat ini adalah pulau beriklim tropis. Memang pulau ini disebut pulau musim dingin. Tapi alasan kenapa pulau ini terasa hangat adalah AC pulau yang kuciptakan. Aku sendiri yang mengatur suhu di pulau ini. Baru kali ini aku melihat kalian, orang-orang sialan. Chopper terkejut. Seorang gadis. Bone juga terkejut. Ditambah lagi, dia sangat besar. Apa-apaan anak ini? Luffy merasa dia bahkan lebih besar dari Kaido. Robot itu berkata, walaupun aku tidak mengenal kalian, tapi kusarankan agar kalian tetap di sini karena tempat ini sangat hangat. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerjaku. Jadi, izinkan aku lewat. Luffy kesal kepada robot itu. Hei, gadis raksasa, aku lapar. Kau yang membuat es krim tipuan itu, bukan? Robot itu membalas. Oh, kalau kau lapar. Luffy bersiap mencoba untuk memukulnya karena dikiranya robot itu termasuk sebuah holo-holo. Di saat Luffy memukul tubuh robot raksasa tersebut, ternyata tidak tembus. Apa? Aku berhasil menghajarnya. Dia nyata. Robot itu bingung dengan perkataan Luffy. Apa maksudmu? Aku berhasil menghajarnya. Dia nyata. Lagi pula, kau sendiri sedang apa? Dasar bodoh. Chopper panik menangis. Gawat, gadis itu nyata. Bone mencoba untuk memegang hamburger, Coca-Cola, dan juga kentang goreng. Tekstur ini, bau ini. Sebuah hamburger yang disajikan bersama minuman dan kentang goreng. Luffy dan Chopper shock bertanya, makanan ini nyata, bukan holo-holo ya? Bisa disentuh, bisa dimakan, enak. Makanan ini nyata. Apa? Siapa yang membuatnya? Bukankah benda ini yang membuatnya? Bukan seorang manusia. Dia menekan tombolnya dan makanan keluar dari lubang itu. Bone mengatakan, terserah. Selama kita bisa mendapatkan makanan, tekan tombol selanjutnya. Baiklah. Luffy akhirnya menekan tombol makanan yang ada di vending machine itu. Seperti steak, nasi omelet, potongan daging. Selanjutnya, roti permen kapas. Tidak, pizza. Kemudian Luffy menekan tombolnya. Aku dulu yang memilih makanannya. Ramen, ayam goreng, dan hotdog. Chopper menjelaskan, tunggu, jika menekannya bersamaan, semua makanan itu juga pasti akan keluar bersama. Kau pintar sekali. Kau pintar sekali, Chopper. Chopper senang. Pujianmu tidak membuatku senang sama sekali. Lalu Luffy bertanya kepada Jinbei, kau juga pilihlah satu. Jinbei menjawab, tidak perlu. Luffy berkata kepada Bone, wah, makanmu banyak juga. Bone menjawab, tentu saja, aku juga menahan lapar dari tadi. Lalu Luffy dan Chopper tertawa, aku juga. Robot raksasa itu berkata, syukurlah mereka menyukainya. Jinbei bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Benda apa itu? Robot itu menjelaskannya. Kau ingin tahu? Ini adalah mesin pengolah makanan otomatis. Selama bahannya masih ada, mesin ini bisa menyajikan 500 makanan berbeda dalam waktu kurang dari 1 menit. Penggunaan bahan sisa otomatis juga sangat praktis. Andai kami bisa membuatnya sesuai cetak biru mesin itu, tapi karena kekurangan teknisi,
kami tidak bisa menggandakannya. Begitu juga dengan AC pulau ini. Jika bisa mengendalikan suhu pulau ini secara merata, kami bisa mencatat semua makhluk hidup yang ada di sini. Aku telah menciptakan benda yang sangat hebat. Tapi situasi di sekitarku membuat kemampuanku terbuang percuma. Andai saja punya uang lebih, aku pasti bisa mengendalikan cuaca. Dunia ini sedang kekurangan teknologi dan pendanaan. Padahal aku sudah bekerja keras. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kami sangat kekurangan sumber daya. Bone yang melihatnya terkejut. Dia menghajar hologram. Aku merasa lebih baik. Jinbei bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa kau bisa menghajar sebuah hologram? Robot itu menjelaskannya. Kau penasaran? Biar ku beritahu. Dengan sarung tangan penekan cahaya, kita tidak hanya bisa melihat cahaya. Jika menyentuhnya, maka semua hologram bisa menjadi nyata. Luffy terus memakan pizza sambil bertanya, apa? Jadi, wanita itu tidak nyata? Nyata? Luffy dan Chopper tercengang robot wanita itu mengarah padanya. Luffy, lihatlah ke atas. Jadi, gadis itu tidak nyata. Kupikir dia juga nyata. Robot itu mengatakan, jangan bertanya padaku tentang benda yang nyata atau bukan. Kalianlah yang memutuskan apakah mereka itu nyata atau tidak. Bahkan kata nyata adalah sebuah konsep yang sudah ketinggalan zaman bagiku. Luffy, Chopper, dan Bone tetap asik makan tidak mendengarkan penjelasan dari robot itu. Membuat robot itu kesal. Kalian dengar tidak? Kemudian Jinbei bertanya, siapa kau sebenarnya? Robot itu memperkenalkan dirinya. Aku hanyalah seorang ilmuwan jenius yang sedang disewa. Dokter, Vegapunk da. Luffy dan Chopper yang sedang makan dan makanan itu masih berada di mulut mereka berdua terlihat ekspresi shock. Kau, Dr. Vegapunk? Koby bercerita banyak tentangmu. Kau terlalu muda dan terlalu besar. Bone mengatakan, itu mustahil. Bicara apa dia?